A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 65 sampai ayat 72. Allah berfirman, alam tara, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan, ayuhal mukhatab, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala sakhara, dia Allah menundukkan, lakum, bagi kalian semua, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, wal fulka, dan kapal bahtera, tajri, yang berlayar, fil bahri, di lautan, bi amrih, dengan perintahnya, wa yumsikus samaa, dan dialah Allah yang menahan langit, antaqa'a, ya, agar tidak jatuh, ya, alal ardi, di atas bumi, illa biiznih, kecuali dengan izinnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, kepada manusia, la raufun, sungguh maha rauf, maha sayang, maha pengasih, rahim, lagi maha penyayang. Nah, ini artinya satu kata. Nah, sekarang apa maksudnya? Allah Akbar. Tadi pagi ketemu tafsir Munir yang udah lama nggak kepake, dimakan rayap ini, masya Allah. Memang harus dibuka-buka ternyata. Kalau nggak dibuka dimakan rayap. Ya, jadi separuh-separuh ada hilang ini kitab, masya Allah. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam ayat 65 ini, ya, dijelaskan oleh ulama yang namanya Syekh Al-Bantawi, Syekh Nawawi, dalam tafsir Al-Munirnya, alam tara ayu al-mukhatab annallahu ta'ala syara lakum ma fil ardi ay ja'ala fiha ma'adan limunafikum fala aslabun minal hijri wala asad minal hadid, dan seterusnya. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kan masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya tentang kekuasaan Allah. Allah lah, di ayat yang ke-64, pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat, annallaha sakhara lakum, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialah Allah yang menundukkan bagi kalian semua. Nah, siapa kalian semua ini? Adalah seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir sekalipun. Seluruh manusia, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Jadi Allah yang mendudukkan seluruh yang di bumi ini, Allah sudah tundukkan, ya. Wal fulka, dan semua bahtera, semua kapal-kapal tajri, yang berlayar, ya, minal fil bahri, di lautan, bi amri, semuanya dengan izin Allah, ya, semua dengan izin Allah, bi amri ay bi iznihi. Jadi Allah, dengan izinnya Allah, seluruh apapun yang ada di daratan, yang ada di lautan, itu adalah karena kekuasaan Allah. Jadi kapal itu bisa berlayar karena Allah berkuasa. Ya, kapal yang beratnya berton-ton itu kan ternyata bisa mengambang di lautan. Ya, seandainya, ya, kapal itu tidak bisa berlayar, tidak bisa bisa tenggelam, ya sulit bisa berlayar, ya, bisa mengarungi lautan. Ya, apalagi di zaman dulu itu, ya, belum ada pesawat seperti yang sekarang ini. Orang itu kalau mau kemanapun dengan kapal, dengan perahu, ya, lewat lautan. Apalagi orang-orang tua kita dulu berangkat haji itu berbulan-bulan dengan kapal laut, ya, ya, berlayar, ya, bisa 3-4 bulan baru pulang pergi dari melaksanakan ibadah haji. Nah, karena jauhnya jarak antara Saudi dengan
dengan Indonesia dengan kapal laut. Ya. Dulu memang begitu. Makanya orang haji itu maka perjuangannya luar biasa. Orang yang berangkat haji dengan kapal pulang, wah disambut dengan luar biasa. Kenapa? Karena berbulan-bulan. Kalau sekarang kan haji cuma 7-9 jam ya kan. Indonesia Jeddah, Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah itu 9 jam, sekitar 9 jam. Ya. Kecuali yang pesawat yang transit umroh yang murah ya. Umroh murah biasanya transit ke Dubai, kemana-mana gitu ya, baru sampai ke Madinah dan sebagainya. 11 jam lah paling lama. Ya artinya masih cepat juga. Nah kalau zaman dulu itu Allah memberikan kekuasaannya, kapal itu dengan berat yang luar biasa tapi bisa berlayar. Makanya kalimatnya illa biizni, dengan izinnya Allah. Ya. Wa yumsikus sama'an taqa 'alal ardi illa biizni. Dan dialah Allah. Nah, ini masih bicara ayat ini tentang kekuasaan Allah. Diawali dengan kekuasaan Allah mendudukkan yang di bumi. Kemudian Allah juga yang menudukkan kapal-kapal bisa berlayar di lautan. Dan dia juga yang menahan seluruh ada as-sama, benda-benda di langit. Ya, benda di langit itu untuk apa? Ya, tidak jatuh antaqat 'alal ardi illa biizni, kecuali dengan izinnya. Nah, wa yamnas sama antaqa 'alal ardi illa bisni illa wa jalika yaumul qiyamah anna, kecuali nanti pada hari kiamat, kata Imam Nawawi dijelaskan ya, seluruh ya benda-benda langit yang ada di langit ini kan harusnya jatuh dengan sangat mudah, tapi ditahan oleh Allah sampai kiamat nanti. Ya, kecuali memang ada benda-benda yang sudah jatuh juga di bumi ini. Misalnya meteor, ya kan? Kenapa bisa jatuh? Ya karena memang ini di antara min alamatil tanda-tanda kecil kiamat. Jadi ditandai dengan jatuhnya benda-benda langit yang bisa menembus ya atmosfer kita sampai ke bumi ini. Ya, tapi itu hanya tanda-tanda saja. Ya, tapi intinya adalah kalau Allah nggak menahan, benda langit yang ada di langit itu jatuh semua, hancur alam ini, hancur ini bumi. Ya, makanya kalimatnya illa biizni. Ya, bila biizni. Ya, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, ya, kecuali nanti yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat. Jadi memang benda-benda langit itu nggak ditahan oleh Allah. Benda langit masuk ke bumi ini, maka hancurlah bumi ini. Baik itu namanya meteor kah, ya bulan juga bisa tabrakan, planet-planet juga tabrakan. Jadi seluruh benda langit itu memang jatuh ke bumi ini ketika kiamat kubro, kiamat besar. Nah sekarang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai bukti Allah berkuasa atas segala makhluk-makhluknya, termasuk benda-benda langit. Jadi kita ini diajarkan di ayat ini untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia la raufur rahim. Maha rauf lagi maha rahim. Sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabbana, haitsu haitalahum asbabu ma'asihim wa fatun alaihim abwabal manafi wa abdahu lahum manabjil istidlal bi ayati taqwiniyah wa tanziliyah. Ya, ayat-ayat jadi Allah menjelaskan di ayat ini ya, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kasih sayangnya Allah, benda langit tidak jatuh ke bumi ini. Ya, benda langit jatuh itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benda langit tidak jatuh ke bumi ini. Nah, jadi ayat 65 ini Allah gambarkan ya bagaimana Allah tundukkan ya makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Ya, kapal bisa berlayar, benda langit tidak ditahan oleh Allah, tidak jatuh ke bumi ini. Dan ini semua adalah dengan
biizni, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan kalimat alam tara. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak melihat Allah itu berkuasa dengan kekuasaannya bisa menahan benda langit tidak jatuh ke bumi, bisa menundukkan apa-apa yang ada di bumi ini, dan kapal-kapal itu bisa berlayar. Ya, makanya di ujung kalimatnya innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ini salah satu asmaul husna. Rauf dan Ar-Rahim. Biasanya Ar-Rahmanur Rahim, tapi di sini ada menggunakan kalimat Raufur Rahim. Maha Rauf, lagi Maha Pengasih lagi, dan Maha Penyayang. Ini sama Rahman juga. Tapi lebih diperas lagi, Raufnya itu lebih dari kasih sayangnya Allah tuh. Jadi lebih sayang lagi Allah dengan wan-nas ini kepada seluruh manusia. Makanya kalimatnya nas, bukan bil mu'minin, tapi bin nas, kepada manusia itu Allah sayang. Bentuk sayangnya Allah, ya, Allah tundukkan ya bumi ini, Allah tundukkan lautan ini, dan Allah berkuasa benda-benda langit tidak jatuh ke bumi ini. Ini diantara maksud ayat 65. Wa wallazi ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Wa huwallazi, dialah Allah, allazi zat, ahyaakum, dia menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kalian kembali. Innal insana lakafur, sesungguhnya manusia lakafur, sungguh benar-benar ingkar kepada Allah, benar-benar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 66 Allah menjelaskan tentang keadaan manusia, tentang keadaan kita ini. Jadi, wa wallazi ahyaakum, dialah Allah zat yang menghidupkan kita dari tidak ada menjadi ada, lewat awalnya dari Nabi Adam, kemudian terus sampai ke kakek kita, sampai ke kita manusia ini, terus cucu-cucu kita. Itu adalah Allah yang menghidupkan. Seandainya tidak dihidupkan, tidak ada kita. Ya, in kuntum ma'dumin. Kemudian setelah itu summa yumitukum, kemudian kita mati. Inda infiqadi ajalum, ajalnya sudah habis, ajalnya kita mati semua. Ya kan? Setelah kita hidup, ini sekarang nih hidup di dunia, lalu setelah itu kita mati. Ya, setelah kita mati, summa yuhyikum, kemudian nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Kapan dihidupkan lagi? Setelah hancurnya kiamat, hancurnya alam semesta ini, lalu kita ditiupkan sungsakala yang kedua, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul qiyamah lisawa wal iqab, untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan siksaan. Yang dijelaskan oleh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya rahimahumullah, dalam tafsir Munirnya. Jadi setelah kita mati lalu dihidupkan lagi. Dihidupkannya kapan? Nanti setelah hancur alam semesta ini. Ya, hancur alam semesta ini. Kita mati ini, tidur. Nah, tidurnya itu berapa tahun kita tidur? Wallahu a'lam. Ya, bisa 1000 tahun, bisa 1.000.000 tahun, wallahu a'lam. Pokoknya sampai hancur alam semesta, sampai kiamat. Ya, makanya alam barzah itu alam penantian. Barzahun, alam penantian, alam menjelang akhirat. Jadi menanti kita, bisa raudhah min riyadil jannah, bisa khufrah min khufrati niran, bisa mendapatkan taman surga, bisa mendapatkan kubah neraka, tergantung dengan amaliyah kita. Nah, belum lama ini viral, ada 2 orang yang meninggal bagus banget. Yang pertama di Medan kalau nggak salah, ya di mana, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ya, seorang khatib. Wah, saya pengen meninggal kayak begitu tuh. Kemarin Jumat baca khutbah yang pertama, biasa dia khutbah. Nah, ketika itu duduk. Nah, duduk terus, tidur, meninggal dunia.
Kemudian pengurus masjidnya ini kok lama amat ini duduknya kok. Ya kan biasa kan hanya sekian detik kan antara khutbah pertama dan kedua itu. Kok lama banget nih. Akhirnya dideketin tuh. Udah meninggal, udah nggak ada. Jadi meninggalnya ketika duduk khutbah yang kedua. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Meninggalnya bagus banget tuh. Lalu dilanjutkan khutbahnya, lalu yang meninggal itu diurus. Ya Allah, meninggalnya bagus. Pengen meninggal kayak begitu tuh Pak ya. Kayak begini nih ngaji nih subuh nih meninggal. Enak ini. Atau juga yang kedua ada pengurus masjid ini. Pengurus masjid ketua DKM. Ustaz tadi Hidayat ngirim video. Jadi ada di CCTV itu. Maghrib nih, sholat maghrib. Sholat maghrib, sebelum maghrib dia sholat qobliyah tuh. Kemudian biasa kan merobotnya mau qomat. Tapi ini kok sujud terus, lama banget sujudnya. Sujud di sholat qobliyah maghrib itu. Wah, kan curiga kan, mau qomat tapi masih sujud. Tapi kok lama banget sujudnya. Dipegang, jatuh, meninggal. Dia meninggalnya ketika bersujud. Ya Allah, tuh pengen begitu tuh meninggal. Itu namanya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal keadaan dakwah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran, Masya Allah, ya. Nah kita ingin meninggal dalam keadaan begitu tuh, ya, meninggal. Nah nanti kalau meninggal begitu tuh, insya Allah tuh dijamin di alam barzahnya itu raudhah min riyadil jannah, tidur seperti tidur pengantin. Bapak udah jadi pengantin ya, kecuali Jakan, semuanya pasti udah pernah ngalamin pengantin. Pengantin itu tidur itu, ya tidur malamnya itu kayaknya cepet banget. Kok udah subuh ya? Padahal baru juga tadi kita maghrib itu. Saking singkat-singkatnya, padahal lama itu. Nah orang yang di alam barzah tuh, kiamat menurut kita yang hidup di dunia, misalnya kiamat tahun 10.000 misalnya. Orang yang di alam barzah itu seperti baru tadi saya mati, baru tadi dicabut oleh malaikat maut, kok udah dibangkitkan, udah dibangunkan, padahal tidurnya lama banget, saking nggak merasa, saking indahnya raudhah min riyadil jannah itu, taman di antara taman surganya Allah. Nah itu tuh orang yang meninggal dalam keadaan begitu. Nah tapi kebalikannya, orang yang meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan zina, kan ada kan dulu pernah ada seorang lurah yang meninggal di rumah Jablay ya kan, lalu ini bantet apa namanya itu? Ya gencet gitu, nggak bisa dilepas gitu. Astagfirullah, udah mati nggak bisa dilepas lagi. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ada juga melihat juga video orang Afrika ini, na'udzubillah, bukan muslim pasti ya. Zaman Nabi Lut gitu, lagi begituan, laki-laki sama laki-laki begituan, gancet begitu, nempel. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Di pantatnya gitu ya. Ya Allah, itu lebih parah lagi tuh. Meninggal dalam keadaan zina, dalam keadaan mabuk. Oh, banyak kan orang meninggal dalam keadaan narkoba, meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ya Allah, bunuh diri kan ada banyak orang bunuh diri. Karena stres menghadapi PPKM, menghadapi corona, ya, hidupnya susah, akhirnya ada yang gantung diri, ada yang minum racun, pokoknya bunuh diri. Nah itu terus disiksa tuh. Sampai kapan? 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Lama banget tuh, Masya Allah, lama ini kapan? Itu orang itu yang disiksa di alam barzah itu ingin cepat-cepat kiamat, cepat-cepat, ingin cepat supaya dihisab begitu, ingin dihidupkan kembali gitu. Karena merasakan siksaan yang luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin. Tapi biasanya orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasa kita ngaji, biasa kita berjamaah, insya Allah kita meninggal dalam keadaan begini, insya Allah. Yakinilah itu. Jadi meninggal itu sesuai dengan kebiasaan kita. Summa yuhyikum. Ya, setelah dimatikan lalu dihidupkan kembali, yaitu dihidupkan setelah hari kiamat. Dan innal insana laqafur. Sesungguhnya manusia itu laqafur, kebanyakan kafir dia, kebanyakan ingkar kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan di sini laqafur itu istilah artinya adalah makasih. Ya, juhudil ni'maillahi ma'a zuhuriha haitsu taraka tauhidillahi ta'ala.
Ya, dia sungguh kafir terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa nikmat-nikmat Allah. Ya, mengingkari nikmat Allah. Jadi kufur nikmat namanya. Tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan lagi, ya kan? Ini ayat 66. Jemaah rahimakumullah, kemudian ayat yang selanjutnya ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wadu ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Likulli ummatin, bagi setiap umat, ja'alna, kami telah menjadikan mansakan, ya, tata cara, syariat, ibadah, bagi mereka, nasikuhu, ya, nasikuhu, menjalankannya. Fala yunazi'unnaka, maka tidaklah mereka pantas untuk menentang kau ya Muhammad fil amri, di dalam urusan, wad'u, dan ajaklah mereka ila rabbik, kepada Tuhanmu, innaka, sesungguhnya engkau, la'ala hudan, sungguh di atas petunjuk mustaqim yang lurus. Ya, ini artinya, ya. Apa maksud ayat 67? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi setiap umat ini kami jadikan mansakan, ya, mamsakan syariah khassah, ya. Mamsakan itu syariatun khassah, jadi syariah yang dikhususkan, ya. Jadi syariah tata cara agama. Jadi seluruh umat manusia ada syariahnya Adam, syariahnya Nabi Nuh, syariahnya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tata caranya Nabi Isa, sampai syariahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat ini ada tata cara ibadah, syariatnya. Ada yang, tapi semuanya sama, la ilaha illallah. Berbedanya dalam tata cara ibadahnya. Salatnya berbeda. Ada yang salatnya berdiri, ya, seperti Nabi Sulaiman itu salatnya berdiri saja, makanya meninggal dalam keadaan berdiri Nabi Sulaiman. Ada yang salatnya sujud saja, ada yang salatnya ruku saja, ya. Itu dan berbagai macam umat itu. Tapi semuanya tetap la ilaha illallah, tidak Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Sama. Bedanya tata caranya. Jadi setiap umat itu ditentukan oleh Allah. Makanya Allah turunkan kitab-kitab, ada Taurat, ada Injil, ada Jabur, ada Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Ya. Hum nasikuhu, yang mereka harus menjalankannya. Fala yunazi'unnaka, tidak pantas mereka menentang fil amri, dalam setiap urusan. Ya rahamkumullah, yajibu ala arbabil mala ayat tabi'unaka ayat roku, ya, mukhalifatu fil amri din wa qad istaqara amru al-anas ala syar'iti wadu ila rabbik, ya. Jadi tidak pantas manusia ini menentang Nabi Muhammad, menentang kau ya Muhammad dalam setiap urusan. Wad'u ila rabbik, maka ajaklah mereka kepada Allah Tuhanmu, ya. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad, ya, la'ala hudan mustaqim, ya, atas hidayah, sungguh, ya, di atas petunjuk mustaqim yang lurus, ya, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, ya. Jadi kebanyakan manusia ini, ya, menentang syariat-syariat yang Allah turunkan, ya. Allah sudah turunkan, jadi kita tuh cuma nyontek aja, ya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, tapi umumnya manusia tidak mau menjalankan apa yang ada diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sangat mudah kan? Cuma menyontek aja. Cuma banyakkan umumnya adalah menentang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'ala hudam mustaqim, sungguhnya engkau pasti di jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu jalannya sudah benar, cuma umatnya yang menentang. Ya, ini jadi ayat yang ke-67 maksudnya adalah setiap umat ini ada tata cara syariatnya. Likulli ummatin ja'alna mansakan, ada tata caranya.
ibadahnya. Jadi itu berbeda-beda sesuai dengan kitab yang Allah turunkan kepada nabi yang diberikan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, nabi yang terakhir ini adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Al-Quran yang Allah turunkan ini penyempurna dari syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat sebelum-sebelumnya disempurnakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ya, Allah Akbar. Jadi sudah komplit. Jadi tidak bisa ditambah-tambah lagi, tidak bisa dikurang-kurangi lagi. Jadi kalau makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafiz. Sungguhnya Allah turunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Jadi nggak bisa ditambah-tambahkan, nggak bisa dikurang-kurangin. Ya, makanya Allah lahirkan, ya, dengan banyak para penghafal Al-Quran. Ya, satu huruf saja yang salah tahu itu. Ya, Allah Akbar. Tulisan yang salah pun tahu. Ya, seluruh dunia. Itu ya. Ini yang dimaksud ayat 67. Jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya surah Al-Hajj ayat 68. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Wa in jadaluka, dan jika mereka orang kafir berdebat kepadamu ya Muhammad. Berdebat, ya, artinya debat kusir, berdebat. Faqulillahu, maka katakanlah ya Muhammad, Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang berdebat, inilah jawaban Allah, ya, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua. Jadi kalau ada orang kafir berdebat nih, berdebat sama dengan orang muslim yang murtad. Yang kemarin kan si kece ini, ya. Nah, harusnya jangan pakai Muhammad, udah murtad, Muhammadnya jangan ditulis, ya. Murtadin, ya, orang murtad ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas-jelas kafir. Kalau orang murtad, dia dulunya Islam, apalagi dia mungkin bisa jadi dia ustadz gitu, ya. Dia murtad, ini lebih bahaya lagi daripada orang kafir yang memang kafir. Ya kan, udah jelas kafir namanya kan. Tapi kalau murtad, maka dia mengatakan hal-hal yang aneh-aneh itu. Ya. Ya, Allah Akbar. Makanya dia ditangkap ya kemarin. Ya, mudah-mudahan hukumannya pun ya harus setimpal dengan apa yang dikerjakan. Penistaan terhadap agama kan, ya, kece, ya. Jangan kece aja, jangan Muhammad, ya. Udah murtad, ya, murtad kece. Ya, merubah kalimat assalamualaikum, kemudian dia mengatakan kitab kuning tuh, kasih patu suja apa saja dia. Kemudian macam-macam lah, Al-Quran, hadis, pokoknya aneh lah. Perkataan itu benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan, ya. Ya, orang murtad, ya. Ya kan biasanya kan ada fulus, di balik itu ada fulus, ya, banyak banyak uang di balik itu. Nauzubillahi min dzalik, dia jual agamanya. Nah, makanya kalau ada orang kafir berdebat, ya, apa kata Allah? Faqulillah, maka katakanlah ya Muhammad, Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kalau ada yang berdebat, kalau dijelaskan di dalam tafsir Munir ini adalah ala sabili tahzir min hukmi yaumil qiyamah, tentang keadaan kiamat. Gimana sih kiamat itu? Benar enggak ada kiamat? Orang-orang kafir dulu tuh, orang-orang Quraisy tuh, dia percaya Allah, tapi nggak percaya adanya hancurnya alam semesta ini, nggak percaya. Kiamat ini nggak percaya dia. Makanya dalam hadis penjelasan yang lalu-lalu, mengapa Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu selalu dikaitkan tuh. Karena orang-orang kafir percaya kepada Allah tapi nggak percaya kepada hari akhir. Nggak percaya alam semesta ini hancur, nggak percaya. Dia hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi berdebatnya adalah, ya, asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir itu berdebat tentang kiamat, gitu kan? Tentang yaumul qiyamah. Ya. Maka katakanlah Allah a'lamu bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Minal mujadalah al-batilah ghairiha, dari perdebatan yang batil, ya,
Jadi perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya. Makanya dalam agama ini kita harus memahami Pak, ada masalah yang furu'iyah, ada masalah yang usuliyah. Nah, ini diulang lagi nih. Harus kita bedakan, ada usuliyah, ada furu'iyah. Usul ini pokok, hal pokok yang tidak boleh berbeda. Kalau furu'iyah, hal cabang boleh berbeda. Ya, makanya kita nggak boleh berdebat masalah furu'iyah. Kenapa? Kalau berdebat nggak bakalan habis, nggak bakalan selesai sampai kiamat juga. Usulnya ini pokok-pokok agama, misalnya rukun Islam, rukun iman. Nah itu nggak boleh berbeda tuh. Ya, nggak boleh kalau berbeda, sesat, menyesatkan. Misalnya orang Syiah tuh berbeda tuh, rukun Islamnya, rukun imannya berbeda. Karena dia ada tambah-tambahannya. Ya, cara sholatnya, cara wudunya berbeda. Nah itu udah sesat tuh, menyesatkan. Syiah contohnya. Hal pokok yang nggak boleh berbeda. Kalau berbeda, dia sesat, menyesatkan. Tapi kalau furu'iyah boleh berbeda dan tidak boleh kita menyatakan sesat, menyesatkan. Tidak boleh kita mengatakan bid'ah, membid'ahkan, mengkafir, nggak boleh. Kenapa? Karena furu'iyah. Contoh, sholat subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut, itu furu'iyah tuh. Ada yang sholat pakai usoli, nggak pakai usoli, semuanya boleh. Yang penting niat. Kan ada orang yang langsung kalau bapak sholat langsung Allahu Akbar, nggak pakai usoli, nggak apa-apa. Dia niatnya di hati, nggak pakai usoli, itu boleh. Itu furu'iyah namanya. Ada yang nggak pakai kunut sholat, boleh nggak pakai. Ya, kemarin sholat di musola Ar-Ridho, imamnya nggak biasa pakai kunut, karena saya juga terlambat sholat nggak pakai kunut. Ya biasa, udah nggak, kita ikutin imamnya, nggak, imam nggak pakai kunut ya kita nggak pakai kunut gitu ya. Iya. Kayak di Mekah Madinah, bapak kalau sholat subuh nggak ada yang kunut. Coba yang tanya bapak Haji itu, Pak Dede, Pak Haji Sanusi, Pak Haji Rusmana, sholat subuh di sana pakai kunut nggak? Enggak. Ya kita ikutin nggak pakai kunut. Ya, gitu. Itu hal-hal yang furu'iyah, boleh berbeda, tidak boleh kita saling menyesatkan. Nah kalau berdebat sama orang kafir, itu udah. Ya, kita kembalikan kepada Allah Maha mengetahui apa yang ada. Biasanya tuh kalau berdebat kepada orang kafir itu kita harus kuat keimanan kita. Khawatir di balik perdebatan itu dia ingin di baliknya itu ada hipnotis supaya kita ini terpengaruh, akhirnya oh benar ya, ISIS itu benar ya, oh gitu yang disampaikan dia benar. Hati-hati itu cara-cara berdebat orang kafir. Intinya adalah bagaimana orang Islam jadi murtad, orang Islam supaya jadi kafir seperti dia. Nauzubillah min dzalik. Karena bantuannya di jin dia kan, jin kafir bantuannya. Makanya kalau kita nggak mampu untuk berdebat, jangan berdebat. Karena bisa jadi kita nanti terpengaruh oleh mereka. Ya, ini. Nah, ini ayat yang ke-68. Kemudian ayat 69. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fi takhtalifun. Allah yahkumu, memberikan keputusan bainakum, di antara kalian orang mukmin dan orang kafir, yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Fima, tentang apa-apa, kuntum yang kalian dahulu, fihi, di dalamnya, takhtalifun, kalian berbeda. Nanti ya okelah sekarang kita berbeda, coba lihat nanti. Yang kalau berdebat sama orang kafir tuh nggak akan selesai-selesainya. Coba lihat nanti di yaumil qiyamah akan diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, orang kafir yang bengong-bengong nanti di akhirat. Ya, orang-orang yang murtad bengong nanti di akhirat. Ya Allah, nauzubillahi min. Itulah namanya orang-orang yang sul khatimah. Ya, ini kisah nyata ini. Ada seorang ulama besar di Saudi Arabia. Saya lupa namanya tuh. Ya, coba lihat nanti di googling ya. Ulama besar, wah, muridnya banyak, santrinya banyak, jamaahnya banyak kalau dakwah, bagus gitu. Bahkan penulis buku. Nah, suatu saat dia tertarik dengan wanita yang cantik. Ya, wanita cantik. Ternyata wanita cantik ini tidak mengenal Tuhan atau ateis, tidak bertuhan. Tapi karena saking cintanya dengan wanita cantik ini, dia terpengaruh. Nah, godaan-godaannya, akhirnya dia nikah dengan wanita itu. Akhirnya ulama yang hebat itu jadi ateis, meninggal dalam keadaan ateis, tidak beragama dia. Nauzubillahi min. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Itu dalam hadis arba'in, Pak.
Jadi ada kumpulan hadis 40 hadis. Di antara hadis arba'in itu ada salah satu hadis yang menjelaskan orang ini sudah ditetapkan Allah sebagai ahlul alusar ya, dia suul khotimah. Walaupun dia santri, kiai, kalau Allah tetapkan dia usul khotimah ya usul khotimah. Tapi kebalikannya, ada yang Allah tetapkan, Allah takdirkan orang ini husnul khotimah. Awalnya dia kafir, munafik, maksiat, semua maksiat dilakukan. Tapi karena ditakdirkan dia husnul khotimah, ya meninggal husnul khotimah. Itulah takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itulah kita, kenapa ada doa selamat, ya kan? Taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut. Tapi memang hadis ini menjelaskan tentang ketentuan di luar nalar kita, takdir Allah. Tapi umumnya memang kalau mukmin terus mukmin, bagus terus, ya itu yang kita inginkan. Tapi memang ada yang begitu, ya seperti yang kisah nyata itu kan, seorang ulama akhirnya meninggal dalam keadaan suul khotimah karena nikah dengan seorang ateis. Nah seperti Kece ini kan khawatirnya dia itu keterusan meninggal dalam keadaan seperti itu, nauzubillah. Padahal dia dulu muslim, ya muslim biasa, namanya Muhammad lagi kan. Ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan taubat ya kepada ya. Nah, ini ayat menjelaskan nanti diputuskan oleh Allah. Diputuskan kapan? Di hari kiamat Allah bainakum. Jadi yahkumu bainakum ini adalah yafsilu bainal mu'minin wal minkum wal kafirin. Jadi Allah hukumi, Allah putuskan orang mukmin dan orang-orang kafir pada hari kiamat bisawab wal iqab, dengan pahala dan siksaan. Ya, jadi pada hari kiamat itu diputuskan ini orang mukmin surga, orang kafir neraka. Itu udah diputuskan. Jadi tidak bisa berselisihkan lagi. Alam ta'lam annal ayat 70. Alam ta'lam, apakah kalian tidak mengetahui? Annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, bahwasanya Allah dia maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah ini diingatkan lagi kita nih oleh Allah, bahwa Allah lah yang mengetahui apa yang ada di langit. Maka kita nggak boleh fala yakhfa alaihi syai'un mimma yaqulul al-kafar wa ma ya'maluna. Jadi kita itu diingatkan lagi kembali oleh Allah. Coba lihat tuh, hampir sama dengan ayat 65. Kalau 65 alam taro, kalau sini alam ta'lam, apakah kalian mengetahui? Ya, bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang terjadi di langit hari ini, saat ini, di detik ini Allah tahu. Yang terjadi saat ini di bumi Allah tahu. Jangankan yang saat ini, yang akan datang pun Allah maha tahu. Yang terjadi akan datang seperti apa, corona ini gimana, ya vaksin ini gimana. Sekarang kan kita dipaksa untuk divaksin semua, Pak ya. Ya, Pak ya. Semuanya udah divaksin, Pak. Mau masuk mall divaksin, pakai vaksin sekarang. Mau kemana-mana divaksin. Iya, izinnya vaksin. Iya, mau sekolah dibuka tatap muka, vaksin. Kalau guru udah, anak murid ya harus juga divaksin juga, Pak. Ya Allah, nanti kalau zikir, kalau ngaji begini divaksin, walau nggak divaksin nggak boleh ngaji nanti. Allah akbar walillahil hamd. Ya, jadi yang belum divaksin, Pak. Tapi terserah ya, nggak ada paksaan sebenarnya. Kalau nggak boleh memaksa, negara ini nggak boleh memaksa rakyatnya. Ya, Allah udah susah disusahkan lagi kita. Negeri sakit supaya kita sehat gitu. Di negeri yang sakit. Ya. Allah akbar. Ya, Allah maha mengetahui apa yang ada di langit. Allah maha mengetahui apa yang ada di bumi. Kejadian apapun ada, Allah maha. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya demikian itu sudah ada di lauhil mahfuznya Allah, fi kitab. Yang dimaksud fi kitab adalah lauhul mahfuz, di lauhil mahfuz. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah di lauhil mahfuznya. Ya, hari ini akan datang, saat ini, yang lalu, sampai kiamat Allah sudah tetapkan. Kapan terjadi kiamat hanya Allah yang tahu. Kapan terjadinya hancur alam semesta ini Allah yang tahu. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah fi kitab. Jadi yang dimaksud fi kitab adalah fi lauhil mahfuz. Inna dzalika al-yasir, dan sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Allah mudah banget bagi Allah, sangat-sangat amat mudah. Apapun yang terjadi
Allah Maha tahu. Yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan datang, yang masa lalu, yang masa sekarang, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ini yang dimaksud ayat 70. Kemudian ayat 71. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah, selain Allah. Orang-orang kafir itu menyembah selain Allah. Ma lam yunazzil bihi sultanan, yang tidak ada Allah turunkan kepadanya bukti yang nyata, keterangan apapun untuk menyembah selain Allah. Wa ma laysa lahum bihi ilmun, dan mereka tidak ada mereka menyembah selain Allah itu tidak ada ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Kenapa mereka menyembah patung, mereka menyembah Yesus? Karena orang tuanya, karena kakek neneknya, karena melihat orang-orang sekitarnya itu menyembah Tuhan yang selain Allah itu. Jadi nggak ada ilmu pengetahuan. Wa ma lizzalimin nasir, dan tidaklah bagi orang-orang zalim seorang pelindung pun, seorang penolong pun. Jadi ayat yang ke-71 ini Allah menjelaskan kepada kita, ya, orang-orang kafir. Nah, kalau dimaksud di sini adalah kafir-kafir Mekah, ya'budu kufaru Mekah mutazawizina ibadatullah malam nazil lau bizawaji ibadati hujatin min jihatil wahyi wa ma laysa lahum, ya, bizawaji ibadati ilmun min dalilin aqliyin. Ya, tuh. Jadi orang-orang kafir waktu itu, ya, orang kafir Quraisy menyembah patung. Jadi karena ikut-ikutan. Jadi mereka menyembah karena orang tuanya, orang tua menyembah karena kakeknya, kakeknya menyembah karena keturunannya begitu terus. Jadi menyembahnya itu bukan karena ilmu, bukan karena wahyu, bukan karena petunjuk Allah, karena ngarang-ngarang sendiri. Nah, karangan itu kenapa? Karena setan dengan caranya supaya orang menyembah selain Allah. Ya, dengan berbagai cara setan menggoda, akhirnya sudah jadi kekuatan pada dirinya. Ya, itu. Ini yang Allah jelaskan, ya, tentang mereka itu menyembah selain Allah itu bukan karena ilmu, tapi karena ikut-ikutan. Ya, karena nggak ada buktinya. Apa buktinya mereka menyembah selain Allah? Ini kitabnya, padahal kitabnya itu nggak ada yang mengatakan menyembah Yesus, nggak ada. Semuanya kitab Injil itu pasti diperintahkan untuk menyembah Allah. Nah, ini yang menyebabkan mantan pendeta ditangkap juga. Padahal dia ngomong apa adanya, dia benar. Karena dia kan pendeta, masuk Islam, mu'alaf, ya kan? Yahya Waluni kan. Dia membaca, dia namanya pendeta kan pasti dia baca kitab kan. Kitabnya namanya Injil. Dia mengatakan Injil itu palsu, emang benar ucapan dia. Kok jadi penista agama kan, aneh kan? Dicari-cari itu. Dicari-cari. Ya, padahal memang benar apa adanya. Dia mengatakan apa adanya. Karena memang benar yang dia katakan itu. Dia masuk Islam, dia membaca Al-Quran. Wah, ini yang asli nih, ini yang benar nih, gitu kan. Di apa namanya, dimasukkan ke penjara juga akhirnya. Ya Allah Akbar. Karena nggak mau kan orang sana itu hanya orang yang murtad yang ditangkap, orang yang mantan pendeta pun ditangkap. Auzubillah. Nah, sekarang juga dipermasalahkan. Ustaz Abdul Somad pun katanya mau dilaporkan juga. Karena dia pernah mengatakan bahwa salib itu ada jinnya, jin kafir. Emang benar. Emang benar. Semua Tuhan selain Allah, patung kah, ya berhala kah, salib kah, apapun namanya, itu ada jin kafir namanya. Sama aja ya. Wa ma lizzalimin min nasir. Terakhir. Sekarang kurang 10 ya? Masya Allah. Saya kira kurang 5 aja. Tadi ya, singkat aja penjelasannya. Wa jatusla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quran, bayinatin, dengan jelas, ta'rifu fi wujuhi, maka kamu lihat di dalam muka mereka, allazina kafir, orang kafir, al-munkar, kemukaran. Jadi ketika dibacakan Al-Quran kepada orang kafir, muka mereka itu seperti apa? Masa benci banget dengan Nabi Muhammad, benci dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, mereka tuh wajahnya marah. Yakadu yastuna billahi yasnu alaihim ayatuna,
Mereka hampir-hampir menyerang kepada orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi ketika orang mukmin membaca, orang sahabat membaca Al-Quran, mereka tuh ingin menyerang, ingin mukul gitu, marah karena kafir. Qul, katakanlah oleh Muhammad, abu nabikum bisyarrin min dzalikum. Apakah perlu aku kabarkan kepada kalian dengan keburukan min dzalikum, demikian itu an-nar, itu neraka. Apakah kami akan beritahukan bahwa mereka itu masuk neraka? Ya, wa'adallahu alladzina kafaru, dan Allah telah menjanjikan kepada orang kafir, wa bisal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Ya, seburuk-buruknya tempat kepada orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah minggu depan ayat berikutnya ayat 73 ya, insyaallah. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.